Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata seorang hamba Allah, arif billah. Orang yang telah mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, duduk di makom ma'rifatullah, mengenal Allah di level hakikat. Level hakikat adalah level kebenaran hakiki, puncak terakhir, makom tertinggi spiritual yang Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghossiyah. Orang yang duduk di makom hakikat adalah orang yang telah fana kepada Allah. Dia memiliki sarana musyahadah. Orang yang telah berhasil bermujahadah. Mujahadah adalah kata lain dari bertakwa, lahir dan batin. Dan orang yang sudah mendapatkan musyahadah, di dalam kitab Al-Mawaqif wal-Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah mengatakan dengan kalam hakikat tentang kedudukan orang yang mendapat musyahadah itu dengan sebutan kawan duduk semajelis. Allah mengatakan di dalam kitab tersebut, di sini kawan duduk semajelis baginya dari setiap sesuatu itu berupa ilmu, dan dari setiap ilmu itu adalah zikir. Itulah sebenar-benar hambaku yang sudah sepenuhnya melingkupi segala himpunan. Jadi Allah itu menyatakan bahwa orang yang menjadi teman duduk semajelis Allah itu adalah orang yang sudah sampai kepada puncaknya, memenuhi segala himpunan. Setiap apa yang dipandangnya itu bisa menangkap ilmu, dan dari setiap ilmu itu berujung kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, itulah orang yang memiliki musyahadah, penglihatan mata lahirnya ke bumi, kepada ciptaan Allah. Namun mata hatinya sampai kepada Allah, mendapatkan transfer ilmu secara gaib, pengetahuan dari Allah. Akhirnya ilmu yang disampaikan oleh orang tersebut adalah ilmu kebenaran hakiki, bukan dengan persangkaan. Oleh karena itu, saya akan ceritakan kisah nyata dari salah satu cicit dari almarhum Ki Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur pada khususnya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Kisah nyata ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Nah, si Fulan ini melihat wajah Allah di mall. Jadi walaupun di mall, di pasar modern, Fulan tidak lalai kepada melihat wajah Allah. Wajah Allah yang bagaimana? Apakah zatnya? Bukan zat Allah, karena zat Allah tidak mungkin Allah nampakkan di muka bumi ini, karena tidak akan mampu. Seperti hanya kisah di dalam Al-Quran yang sudah Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf pada ayat 143, ketika Allah ingin menampakkan dirinya, maka gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Nah, itu kisah bahwa Allah itu menjelaskan bahwa zat Allah, diri Allah tidak mungkin ditampakkan di dunia. Jadi ketika Fulan berada di sebuah mall bersama istrinya, bersama anaknya yang masih kecil, ingin menyenangkan mereka, ingin membelikan anaknya itu es krim, dan berhentilah mereka di sebuah kedai es krim di dalam mall tersebut, memesan es krim bertiga, kemudian memakannya di tempat itu. Akhirnya terjadi suatu kejadian yang mana hal ini akan ada banyak hikmah di dalam kisah tersebut. Ketika Fulan berada di sana, pemilik kedai es krim tersebut datang dari luar kedai, masuk ke dalam kedai. Ketika berjalan menuju ruangan privat, bos tersebut tersandung kabel yang melintasi jalan beliau. Nah, kabel itu tidak diketahui oleh si bos. Akhirnya karyawan
dengan respon cepat menolong, akhirnya bos tersebut tidak terjatuh. Dari kejadian itu, fulan langsung melihat wajah Allah. Maksud wajah Allah di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana tanda-tanda kekuasaan Allah Allah firmankan di dalam surah Yusuf ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Nah, firman Allah yang ini Allah memberitahukan tentang orang yang buta mata hati, orang yang tidak punya musyahadah, sehingga tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi sudah dilihat dengan mata lahirianya, mereka melaluinya, tapi mereka berpaling daripadanya, tidak bisa mengambil hikmah. Karena apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi diambil hikmahnya oleh orang yang memiliki pandangan mata hati, yang memiliki sarana musyahadah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 164, Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi di situ disebutkan hanya bagi orang-orang yang mengerti, melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu. Orang-orang mengerti di situ adalah orang yang telah makrifat kepada Allah, yang hatinya bersih, yang sudah diberikan musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Nah, ketika fulan melihat bos yang akan terjatuh tersebut, tapi tidak jadi terjatuh karena ditolong karyawannya, dia melihat tentang apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah terkait dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan takdir. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Nabi SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2155, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah ars, air, dan angin adalah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Jadi, kejadian di kedai es krim tersebut membuat ingat kepada Allah bagi si fulan bahwa itu adalah takdir dari Allah. Yang mana perbuatan Allah yang telah membuat takdir itu tersematlah asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Sehingga fulan langsung zikrullah, mengingat Allah atas asma Allah ke-63, Al-Qayyum, yang artinya yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluk. Bos itu ketika saat mau jatuh, dia bergantung kepada makhluk yang lain. Dia dibantu karyawannya. Berbeda dengan Allah yang Al-Qayyum, tidak bergantung. Al-Qayyum yang maha mandiri, tidak membutuhkan makhluk, tidak bisa dicelakai makhluk. Nah, si bos bisa celaka karena ada kabel yang melintas jalan tadi kalau tidak ditolong karyawannya. Lalu fulan mengingat juga Allah Al-Alimu yang maha mengetahui, asma Allah ke-19. Si bos tadi walaupun pemilik kedai es krim tersebut, dia tidak maha mengetahui seperti halnya Allah maha mengetahui. Buktinya dia akan terjatuh, tidak tahu kalau ada kabel yang melintasi jalan sehingga dia tersandung. Hal itu terkait juga dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Manusia sifatnya terbatas, diberi kemampuan terbatas, sedangkan Allah maha sempurna. Fulan juga melihat tentang asma Allah yang maha berkuasa, Al-Muqtadiru, asma Allah ke-70, yang artinya yang maha berkuasa. Bos tersebut sepertinya seolah-olah berkuasa atas tempat itu karena tempat itu adalah tempat usahanya, namun ternyata tidak bisa berkuasa sepenuhnya. Buktinya dia akan terjatuh oleh benda mati, kabel yang akan
menjatuhkan dirinya walaupun tidak terjadi jatuh. Nah, seperti itulah saudara-saudariku, melihat wajah Allah di mall ketika melihat kejadian si fulan akhirnya menceritakan kepada istrinya, menjadikan pembelajaran untuk istrinya di kedai es krim tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.